Halo guys, nama saya Raihan Aditya. Hari ini saya akan memperlihatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Perbanas. Yuk ikut. Wah, udah ada dosennya. Tuh, yuk mari masuk. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai revolusi industri. Sebelum kita membahas perkembangan dari revolusi industri ini, di sini saya akan menjelaskan apa sih revolusi industri ini. Nah, revolusi industri adalah transformasi besar pada bidang manufaktur dengan mengubah sistem produksi yang tadinya dari cara tradisional ke cara yang lebih modern, yang awalnya menggunakan tangan, lalu kemudian digantikan oleh mesin. Pada proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, revolusi industri ini adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak maupun tenaga pemproses. Kemudian nih, revolusi industri ini terjadi pada 1760 sampai 1830 atau pada abad ke-18 di Inggris, dan menjadi titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Diketahui nih, sebelum abad ke-18, sistem perekonomian masyarakat Eropa bergantung pada sistem ekonomi agraris. Namun setelah terjadi transformasi tersebut, tenaga mesin menjadi alat produksi yang menggantikan tenaga manusia, sehingga secara langsung manusia juga diajak bekerja lebih modern menggunakan mesin. Nah, mungkin itu sih penjelasan dari apa sih revolusi industri ini. Kemudian silakan teman-teman untuk menjelaskan perkembangan revolusi industri dimulai dari revolusi 1.0 yang akan dijelaskan oleh Amanda Yuniar dan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 hadir ketika dunia masih bergerak secara manual. Artinya, semua kegiatan manusia masih mengandalkan tenaga hewan, manusia, atau alam. Karena itu, ketika James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18, dunia mengalami perubahan besar-besaran. Saat itu, mesin uap langsung menjadi alat mekanisme pertama yang mengubah cara produksi pabrik tekstil dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Perubahan ini pertama kali terjadi di Inggris pada abad ke-18. Kemudian, sistem kerja mesin uap perlahan-lahan mengalami perubahan menjadi lebih efisien dan canggih lagi. Berkat banyaknya bahan bakar kayu dan batu bara, perubahan ini akhirnya membuat bisnis transportasi semakin maju lagi. Buktinya, saat itu banyak sekali kapal yang bepergian mengelilingi dunia demi mencari sumber daya alam. Jadi, bisa disimpulkan revolusi industri 1.0 mengubah dunia manual menjadi semi-otomatis. Oke, selanjutnya kita akan membahas revolusi 2.0 yang dimana berlangsung sekitar tahun 1870. Yang revolusi ini juga bermula dengan kemunculan adanya pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam combustion chamber. Nah, revolusi ini juga ditandai dengan kemunculan pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang. Nah,
Nah, di sini gue mau jelasin nih apa itu revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini merupakan tahapan lanjutan dari perubahan yang ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan mesin penggerak. Revolusi industri ini terjadi pada tahun 1960 sampai 1970-an pada saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Dalam revolusi industri ini menyebabkan banyak sekali perusahaan mengalami bangkrut karena tidak mampu menyesuaikan dinamika perubahan. Nah, contoh dari revolusi industri 3.0 ini yang paling terasa adalah kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi. Tadi gue ada ngejelasin mesin penggerak nggak sih? Berarti robot juga termasuk kan? Itu dia. Revolusi Industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di era ini terjadi ledakan besar di bidang teknologi yang semakin mengubah cara manusia hidup maupun bekerja. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman di Hannover Fair pada April 2011. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dari peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Semua komputer terhubung ke sebuah jaringan secara bersama-sama. Komputer juga semakin kecil sehingga bisa menjadi sebesar kepalan tangan kita yang biasa kita sebut dengan smartphone. Ini adalah bagian pertama dari revolusi industri keempat, yaitu Internet of Things. Saat semuanya terhubung ke internet, saat itu juga setiap masalah yang ada dapat ditelusuri dengan bantuan internet. Yang kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segalanya selama 24 jam sehari. Informasi ini bahkan menyangkut kinerja pegawai. Misalnya, kini perusahaan bisa melacak gerakan semua dan setiap pegawainya selama berada di dalam perusahaan. Aspek ini sering disebut dengan big data. Yang ketiga, berhubungan dengan yang pertama dan yang kedua yang tadi adalah cloud computing. Perhitungan-perhitungan rumit tetap memerlukan komputer canggih yang besar. Tapi, karena sudah terhubung dengan internet, karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet, semua perhitungan tersebut bisa dilakukan di tempat lain, bukan saja hanya di perusahaan tersebut. Poin keempat yaitu AI dan Machine Learning masih sangat amat terbatas untuk tugas-tugas tersebut. Bukan cuma Indonesia saja, negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat saja masih terus-menerus memperdebatkan konsekuensi dari revolusi industri 4.0 ini. Sebab revolusi ini masih berlangsung sampai saat ini atau bahkan baru dimulai. Pasar tenaga kerja dan dunia kerja akan sangat berubah drastis sebagai dampak dari digitalisasi kegiatan ekonomi. Di satu sisi, kekhawatiran meningginya tingkat pengangguran akan terus membayangi dunia perekonomian. Namun, industri 4.0 ini justru membuka peluang bagi kreativitas tenaga kerja sekaligus menaikkan standarisasi tenaga kerja yang terampil. Jadi gimana nih tadi penjelasan dari teman-teman? Kesimpulan dari kami, revolusi industri 4.0 merupakan sebuah tahap perkembangan yang sangat besar bagi masyarakat. Seperti kalian bisa mengerjakan semuanya hanya dengan satu gadget. Contohnya seperti kalian bisa berbelanja online, berkomunikasi lewat sosial media, dan belajar secara daring. Jadi, apakah kalian sudah menerapkan revolusi industri 4.0?